Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Purwasi. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Biologi kelas B, dan saya angkatan 2019. Sebelumnya, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan kelas dan laboratorium. Berikut adalah ulasan dari materi saya. Pokok-pokok bahasan dari materi saya. Yang pertama adalah pengertian kelas. Yang kedua adalah dasar-dasar manajemen kelas. Yang ketiga ada tujuan dan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Yang keempat ada pendekatan dan pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan kegiatan dalam pengelolaan kelas. Yang kelima ada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dan upaya mengatasi masalah pengelolaan kelas. Dan yang terakhir ada materi tentang praktikum. Kita mulai yang pertama yaitu pengertian kelas. Menurut Dede Sujadi pada bukunya di halaman 2 pada tahun 2009 dengan mengutip pendapat dari berbagai ahli menyatakan pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, menghubungkan interpersonal dalam iklim sosial emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Yang selanjutnya ada dasar-dasar manajemen kelas. Menurut Alben Ambarita pada bukunya di halaman 37-38 pada tahun 2006, dasar-dasar manajemen kelas yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah faktor yang sangat penting menentukan lingkungan belajar adalah sikap perilaku guru, sengaja atau tidak sengaja perilaku verbal atau nonverbal yang guru pengaruhi terhadap peserta didiknya. Yang kedua, guru mempunyai tanggung jawab profesional untuk menerapkan aturan dan pemilihan teknik-teknik yang digunakan untuk memaksimalkan perilaku belajar peserta didik. Yang ketiga ada, guru harus mengembangkan ide-ide tentang hubungan antar mengajar dan disiplin peserta didik mengikutinya. Faktor-faktor yang memotivasi peserta didik untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Pribadi guru dengan apa yang diharapkan bagi pengembangan perilaku peserta didik, dan sebuah rencana sistematis untuk menata kembali ciri ruang kelas yang lebih baik dengan pengamatan terhadap perilaku belajar peserta didik. Dan yang selanjutnya ada perencanaan hierarki, pengambilan keputusan sebagai implementasi strategi manajemen untuk pengembangan perilaku peserta didik. Tujuan dan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Tujuan pelaksanaan pengelolaan kelas adalah sebagai upaya guru untuk mengendalikan tingkah laku siswa di dalam kelas dengan membina hubungan yang baik antar guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa agar dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif saat proses pembelajaran berlangsung. Keterampilan itu sendiri mempunyai komponen-komponen, yaitu keterampilan sebagai upaya memelihara kondisi kondusif yang telah berjalan dengan baik dan keterampilan yang berhubungan dengan usaha guru dalam mengembalikan kondisi belajar agar dapat optimal kembali. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan kegiatan dalam pengelolaan kelas. Menurut Alben Ambarita pada bukunya di halaman 53-54 di tahun 2006, ada beberapa pendekatan yang dapat dilaksanakan untuk menciptakan interaksi yang menumbuh kembangkan dari peserta didik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendekatan otoritas, yang kedua ada pendekatan intimidasi, yang ketiga ada pendekatan permisif, yang keempat ada pendekatan buku masak, yang kelima ada pendekatan instruksional, yang keenam ada pendekatan pengubahan perilaku, yang ketujuh ada pendekatan iklim sosio-emosional, yang kesembilan ada pendekatan proses kelompok, yang kesepuluh ada pendekatan ekletik, dan yang kesebelas ada pendekatan analitik pluralistik. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain pada buku mereka di halaman 2-207 tahun 2002 dan Martinez Yamin dan Maisha
di bukunya pada halaman 34 di tahun 2009 terdapat beberapa prinsip pengelolaan kelas, antara lain yaitu hangat, antusias, tantangan, bervariatif, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, penanaman disiplin diri terhadap siswa. Sedangkan menurut Rusman pada bukunya di halaman 271 tahun 2010, pengelolaan kelas meliputi beberapa kegiatan, antara lain pengaturan tempat belajar, pengaturan siswa, pemilihan bentuk kegiatan, pemilihan media, pembelajaran, dan penilaian. Berikutnya, sedangkan menurut Ahmad Rohani pada bukunya di halaman 155 dan 157 di tahun 2004, masalah pengelolaan dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah masalah yang ada dalam wewenang guru di bidang studi, yang kedua adalah masalah yang ada dalam wewenang kepala sekolah, dan yang ketiga ada masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Menurut Ahmad Rohani pada bukunya di halaman 157 dan 160 di tahun 2004, terdapat beberapa faktor penghambat pengelolaan kelas, antara lain yaitu pertama faktor guru, kedua faktor peserta didik, ketiga faktor keluarga, dan yang terakhir ada faktor fasilitas. Sebagai seorang guru yang bertanggung jawab terhadap berbagai tingkah laku peserta didik yang menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, maka guru harus berupaya untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Rohani pada bukunya di halaman 127 tahun 2004, Martinus Yamin dan Maisha, dan sebagai upaya guru dalam menciptakan kondisi yang optimal agar proses agar proses belajar mengajar berlangsung efektif, dan sebagai usaha mengatasi masalah pengelolaan kelas baik individu maupun secara kelompok, terdapat 2 tindakan guru, yaitu tindakan pencegahan dan tindakan korektif. Yang selanjutnya ada materi tentang praktikum. Yang pertama, pengertian praktikum. Menurut Hecate Hazel, seperti dikutip Lazarus dan T. Amir pada tahun 1994, praktikum adalah suatu bentuk kerja praktek yang bertempat dalam lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan agar siswa terlibat dalam pengalaman belajar yang terencana dan berinteraksi dengan peralatan untuk mengobservasi serta memahami fenomena. Metode praktikum ini juga disebut metode laboratorium. Dengan metode laboratorium, guru menggunakan berbagai objek seperti membantu siswa melakukan percobaan. Sedangkan tujuan dari praktikum sendiri yaitu tujuannya mempunyai 3 tujuan. Menurut saya mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu keterampilan kognitif, keterampilan efektif, dan keterampilan psikologi motorik. Pada keterampilan kognitif, siswa dapat melatih diri agar teori dapat dimengerti. Teori yang berlainan dapat diintegrasikan serta dapat menerapkan teori pada keadaan nyata. Keterampilan efektif bertujuan untuk agar mahasiswa dapat belajar merencanakan kegiatan secara mandiri, kerjasama, menghargai, dan mengkomunikasikan informasi-informasi mengenai bidangnya sendiri. Dan yang terakhir ada keterampilan psikomotorik, bertujuan untuk menyiapkan alat-alat memasang serta memakai instrumen-instrumen tertentu. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode praktikum ini. Kelebihan dari praktikum yang pertama, melibatkan secara aktif fisik, pikiran, dan emosi peserta didik sehingga mempertinggi hasil belajar dari seorang peserta didik. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kadar keterampilan peserta didik. Yang selanjutnya membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri dari seorang peserta didik. Dan yang terakhir, biasanya praktek itu dapat menghasilkan benda yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Sedangkan kekurangan dari metode praktikum sendiri, yang pertama, seringkali memerlukan fasilitas yang banyak. Sedangkan ada beberapa sekolah yang tidak dapat menyiapkan fasilitas-fasilitas praktikum yang lengkap sebagaimana praktikum semestinya. Yang kedua, memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, untuk kelas yang besar, penguasaan kurang efektif kalau instrukturnya pun terbatas. Dan selanjutnya ada langkah-langkah dan teknik dalam mempelajari pembelajaran metode praktikum ini.
Persiapan langkah pertama kita untuk pelaksanaan metode praktikumnya antara lain menetapkan tujuan, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Menetapkan tujuan, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan kita saat melakukan praktikum. Dan untuk melakukan praktikum, kita harus ditunjang oleh alat-alat dan bahan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada mempertimbangkan jumlah siswa dengan jumlah alat yang ada dan kapasitas tempat. Yang selanjutnya ada memperhatikan risiko keamanan. Yang selanjutnya mempersiapkan tata tertib untuk menjaga peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang selanjutnya, membuat petunjuk tentang langkah-langkah yang harus ditempuh selama praktikum berlangsung secara sistematis, termasuk hal-hal yang dilarang atau yang membahayakan, yang biasa kita sebut sebagai modul. Dan langkah pelaksanaannya, sebelum siswa melaksanakan praktikum, siswa mendiskusikan terlebih dahulu persiapan dengan guru. Setelah itu, meminta alat-alat atau perlengkapan yang akan digunakan dalam praktikum. Yang selanjutnya, selama praktek, guru perlu mendekati siswa untuk mengamati proses yang sedang berlangsung. Menerima pernyataan memberikan dorongan dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa sehingga praktikum dapat dilaksanakan dengan lancar. Dan selama praktikum, guru hendaknya memperhatikan situasi secara keseluruhan untuk mengontrol praktikum tersebut. Dan yang ketiga ada tindak lanjut. Yang pertama, tindak lanjut ini setelah praktikum dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah meminta siswa membuat laporan untuk diperiksa, mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan selama praktikum. Dan yang terakhir, memeriksa keberhasilan alat dan menyimpan kembali segala peralatan yang digunakan. Itulah hasil pemaparan dari materi kelompok saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.